Iya, selamat malam. Salam lemper. Salam lemper. Anda nih perwakilan apa nih? Saya peneliti seperti biasa. Iya, peneliti Anda. Saya tapi ini penelitian yang khusus untuk mencegah pembajakan kaset, CD, kaos singlet, celana. CD itu apa sih, Mang? Orang lagi perkenalan biar tahu semua profesi. maksudnya CD itu bukan celana dalam. CD itu compact disc. Oh, Compact disc. Jadi Anda meneliti udah tanggung ke sana ya? iya. Berarti bukan celana dalam ya? Iya, bukan. Untung saya nggak pakai. Bagus, Maksudnya datanya nggak saya pakai nggak untuk dipakai kan? membahas ini. Iya, bagus. Lagi lo mana muat biasa kayak terpal. Bikin sendiri. Ya. Jadi saya dari peneliti anti pembajakan selalu transparan dan kritis. Waduh, disingkat? Pajak STNK. Pajak STNK. Oke. Cak Lontong. Terima kasih. Saya talah, Pak. Setelah sebentar. Iya, iya. Setelah lu. Ini bicara masalah albumnya saudara Ronald. Ronald, judulnya apa tadi? Rocknal Dia tuh sama ada dua. Ronald Disco. Ronald Disco. Dia tuh mau buat trilogi ya. Itu ada di survei saya itu. Oh, ada? Masuk. Jadi ada masuk kategori yang dibajak. Dan sampai sekarang itu rugi yang bajak itu. Bukan aja rugi, kayaknya si pajak aja kayaknya ada penyesalan dalam dirinya ya. Dia bangkrut gara-gara bajak albumnya Ronald. Ini ironis. Nah, lu gak boleh gitu juga. Nah, ya. Sekarang gilirannya, Cak Lontong. Saya mau melanjutkan ini. Nah, melanjutkan apa? Anda belum ngomong. Tadi yang terakhir diperdebatkan salah siapa? Ya. Kalau Anda bertanya salah siapa, saya tanya lagi ini. Ya. Salah siapa dalam hal ini? Pembajaknya, penjualnya, atau pembelinya? Semua bersalah. Tidak bisa. Anda tidak ngerti. Salah siapa? Salah itu striker Chelsea. Dia bukan pembajak, bukan penjual, juga bukan pembeli biji dibajakan. Makanya ikuti kemajuan. Jangan seperti tempurung di dalamnya ada katak. Ada katak dalam tempurung. Ya kan sama, tempurung di dalamnya ada katak. Aduh. Gimana sih lu tuh jangan memutarbalikan logika orang. Sekarang bisa aut-autan loh otaknya. Di mana-mana tercecer-cecer gara-gara survei-survei Anda. Katak dalam tempurung. Iya. Tempurung di dalamnya ada katak. Sama nggak? Ya sama, tapi berbahasanya artinya beda jadinya. Hitungin aja Pak, baru satu Pak. Artinya. Hitungin baru satu. Satu tuh lah. Gua tulis deh sekarang. Nih. Jadi Pak, jelas ya? Ya yang anehnya biar. Tapi jawabannya jelas ya. Salah siapa? Striker Chelsea. Ya. Bukan pembajak, bukan penjual, dan juga bukan pembeli VCD. Salah sekali ya kamu ya. Satu. Ya. Saya akan mulai dari pertanyaan. Tiga Pak. Kalau Anda tahu nggak ini survei saya? Oh, tiga laporin saya Pak ya. Ya. Udah lo raksasa ngomong lagi terus. Anda tahu nggak, saya melakukan penelitian masalah pembajakan ini. Saya tanya pada 100 orang. Ini 2 tahun yang lalu saya lakukan. Saya kata, apakah pembajakan VCD dan CD ini termasuk kejahatan? Dari 100 orang semua menjawab bahwa iya, itu kejahatan. Apakah Anda tahu itu kejahatan? Iya. 100 orang menjawab tahu bahwa itu kejahatan. Dan dari itu akhirnya saya tahu bahwa itu kejahatan. Hah? 2 Pak. 2. Belum termasuk belum, dia. Itu karena dia sendiri aja itu yang agak kurang. Oh iya. Tapi bilang ini kau udah 3. Ayo raksasa ngomong lagi. Oke. Terus kita bicara mundur lagi. Kenapa sih kok sampai ada pembajakan? Mental kita yang salah? Atau mungkin industri kita yang salah? Yang salah tuh striker Chelsea, tahu nggak? Striker Chelsea itu yang itu salah. Striker Chelsea tidak salah. Striker Chelsea kadang-kadang Torres. Eto'o juga. Aduh, nggak ikuti perkembangan Anda. Seperti yang kita ketahui, kenapa sampai ada pembajakan? Ya karena ada aslinya. Tapi secanggih-canggih orang membajak,
sehebat-hebatnya orang meniru, memalsu, tetap ternyata apa? Sehebat-hebatnya bajakan tidak pernah menjadi original. Ini menurut survei saya. Ini, ini, mikir. Saya ingat betul, awal tahun 90-an Bob Geldof, ini salah seorang penulis lagu juga penyanyi. Ya. I Don't Like Monday. Iya itu lagunya. Bob Geldof itu datang ke Indonesia. Anda tahu, situasi pembajakan awal 90-an di Indonesia ini kaset luar biasa waktu itu. Apa kata-kata pertama yang diucapkan Bob Geldof ketika datang ke Indonesia? Alhamdulillah. Ya biasanya orang kalau baru nyampe gitu Pak. Iya. Alhamdulillah sudah sampai. Ini bukan Haji Bob Geldof. Ini Bob Geldof. Apa? Bob Geldof. Pembajakan luar biasa di Indonesia saat itu. Apa yang dikatakan? Pasti dia kaget. Hah? Why? Yang dikatakan pertama kali saya tahu sendiri. Apa? Thank you. Oh thank you? Karena waktu itu disambut welcome to Indonesia. Dia bilang thank you. Dua Pak. Dua. Tapi di Indonesia ada yang namanya PAPRI, Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia. Menurut data pembajakan kita ini hampir 90%. PAPRI itu kurang ini ya, kurang gerakannya itu kurang pedes. Maksudnya? Kalau pakai K dia agak lebih pedes, paprika gitu misalnya. Itu kan kalau di belakang, kalau di depan Kapapri, ketuaan. Ya benar, Kapapri ya. Dan Anda kerugian tahu nggak? Tantu Yahya itu Pak ketuanya. Hah? Tantu Yahya. Ya betul, betul ini. Apaan lu? Jangan ngomong apa urusannya. Gua ngomong sama orang. Sebentar Pak. Jadi bapak gue. Gua mau betul lo kagak nggak ada urusan. Tolong dihitung Pak ya. Ya. 1. Kok gua nggak salah? Satu biasa. Gue mau musim orang juga kagak. Apa urusannya sekarang sama gue? Emang aku berapa tadi hitungannya? Lu 2. Udah 2. Oh, jangan bapak gue. Ini Pak, ini sudah main fisik Pak. Iya. Nggak boleh Meng, nggak boleh fisik. Saya kemas Pak. Ya. Saya kemas. Apa? Yang ini. Nah, kalau saya lep jadi nggak kelihatan dong. Pengen ya. Itu ada lipstick itu. Meng, bisa dari aslinya nggak Meng? Ini punya siapa tadi warnanya ini? Ayo yang kuning tanggung jawab. Bisa dilanjutkan Pak? Bisa. Ayo cepet yang kuning. Bisa. Katanya bisa. Maksudnya dilanjutkan itu ininya. Iya. Oke, nggak masalah. Saya survei 96 orang saya survei. 100 dong, lu kenapa sih sekarang dikurangin? Kemarin tuh 112, 105, 106, sekarang 96. Pak, kenapa? Penelitian itu harus fakta Pak. Tidak boleh kita rekayasa. Tapi 96 itu posisi terbalik, Cak. Makanya dengar, Maksudnya, iya itu. Posisi terbalik. Iya, harusnya kan lu tambah 4 supaya jadi 100. Ini faktanya memang, ini nanti saya sebutkan ya. Karena kemarin kenapa saya 112, karena memang ada 112 orang, itu fakta. Ya. Ini memang 96, saya nunggu sampai 100, lama, masa saya nggak survei. Ya kan? Orangnya terbatas. Ini ada 96 orang saya survei. 85% itu membeli CD dan VCD bajakan. 85%. Yang 15% menjual CD dan VCD bajakan. Saya survei di Glodok ini. Lo beli di mana? Glodok. Hujanan dong. Itu Glodok. Glodok itu. Pak, Komeng 2 Pak. Hitung Pak. Ya? Iya. Kemudian saya survei 4 orang. Kok 4 orang sih yang Katanya biar 100, gimana sih Pak?
Tadi kan 96. Lu tuh bisa nambah di tengah-tengah ya. Lah. Ini yang jadi uniknya tuh adalah fakta, lu bisa nambah Pak. Di tengah-tengah fakta, gitu. Pak. Berarti rekayasa dong, Pak. Iya, rekayasa. Ini Bapak kurang 4 ditambahin 4 tiba-tiba. Lu nggak kemana-mana dari tadi. Kecuali keluar lu tiba-tiba ada 4. Ya kan? Ini berarti lu sudah memasukkan daya imajinasi lu dalam sebuah survei. No. Gak bisa, No. Mikir. Meng. Hitung Pak Denny 1. Jadi kan saya mau survei itu idealnya kan 100 itu lebih enak, lebih gampang. Karena 100 mewakili 100% itu lebih gampang. Saya maunya 100. Tadi waktu di Glodok itu 96. Pas saya mau pulang, ketemu 4 lagi. Karena biar enak, biar genap 100, makanya saya 4 ini saya survei. Hasilnya lagi ngapain tuh orang? Yang 4 lagi ngapain? Makanya saya tanya, mau ke dalam? Iya, saya tanya. Kata siapa? Saya, Meng. Ini calon dong, bukan Pak Jarwo, Meng. Iya, 4 orang tuh mau ngapain? Apa mau belanja? Apa mau... Kan... Lah iya makanya ini saya tanya. Hasilnya belum saya ungkap. Dari 4 orang tadi 100% jual yang bajakan. Jadi dia yang jual. Yang 4 orang itu. Masa pedagang baru datang, Pak? Kenapa? Pembeli kecuali ya, pembeli, Pak. Terserah saya. Tapi kan yang dagang itu harusnya datang lebih pagi. Maaf, interupsi, bukan saya membela, tapi bisa aja kayak saya juga nggak pernah datang. Kan saya punya anak buah. Tuh. Kita kan bos-bosnya, ya datang siang lah. Bukan baru kali ini saya membela Anda loh. Saya sebenarnya tidak butuh dibela kok. Sombong. Buat Lu saya gua kasih tahu bisa jadi. Penelitian ini fakta saya ungkap. Jadi kalau Anda membela, untungnya apa buat Anda? Buat saya, untungnya apa buat saya? Gitu ngomong. Anda lu salah. Oh, ini saya. Sebentar, ini merah enggak? Agak, ini saya. Merah-merahin dulu dong. Apa, Meng? Raksasa ada aja, Pak. Orang dia aja kalau jemur celana dalamnya nih, Pak, tetangganya ngomong, "Pak, jemur tenda." Itu orang yang sok tahu, Pak. Orang saya nggak pernah pakai kok. Nggak pernah pakai tenda maksudnya. Terpal ya. Paham ya? Akhirnya jumlahnya jadi 100 orang. Iya. Yang saya tanya, akhirnya saya tanya ke orang yang beli tadi, yang 85%. Berarti 15 tadi nambah dong. 15% tuh berarti udah, kan 85% yang membeli 85% dan 15% itu kan dari 96 bajakan. orang. Iya, 15%. Yang dari 4 orang itu 100%-nya ternyata dia menjual. Berarti masuk dia ke masuk yang 15%. Hitungannya berubah dong sekarang. Berubah kan kalau saya campur, ini kan sudah saya pisah, Pak. 96 sendiri, 4 sendiri. Kalau saya 100 orang, nah itu baru... Ngapain lu 4 orang lu survei? Katanya biar 100. Ya Bapak udah. lupa sih. Boleh. Bapak ini kadang-kadang lupa, kalau Bapak pelupa ya? Enggak, saya ingat. Dari 85 orang tadi, saya tanya alasan sekarang. Kenapa Anda membeli CD dan VCD bajakan? 1, karena pengen punya. Ada 2, yang kedua, karena gak pengen punya. Masa dia gak pengen punya? Belum, sebentar, jangan dipotong. Karena gak pengen punya aslinya. Gak pengen punya aslinya? Ya. Yang ketiga, karena pengen beli. Jadi di tiga alasan tidak ada. Gak ada yang pengen nimpuk? Nimpukin VCD yang asli dengan bajakan itu ke muka lu gitu. Enggak, kan mereka nggak punya yang asli. Yang bajakannya aja ke muka lu. Oh, itu sudah. Makanya saya berhenti mensurvei. Saya pindah tempat. Iya, kalau itu. Dan Anda tahu nggak? Setelah mereka membeli CD dan VCD bajakan, apa yang dilakukan? Nonton dong. Ternyata apa? Semua orang yang sudah membeli CD dan VCD bajakan itu apa? Itu meninggalkan tempat penjualnya. Pak, gini aja, Pak. Kapan Bapak ada waktu disurvei baru kita ikutin dia. Kalau kapan? Setuju.
Biar jadi nggak begini terus nih, lu selalu. Kadang-kadang 4 penjual, 4 pedagang, 4 pembeli. Ini buat saya malah lebih enteng. Enteng gimana lu buat kapas? Biar nanti sudah nggak terjadi konflik-konflik seperti ini. Anda ikut ketika saya survei. Nah itu deh, kapan waktu lo? Lo kan suka nggak tentu, kadang-kadang malam Jumat lo survei. Loh, iya. Yang namanya juga survei, pokoknya nanti kapan saya survei, Anda berdua ikut. Ini belum survei, kenapa ngikutin terus? Susah bang ngomongnya deh. Bakso tumpah. Tuh kan? Itu menunjukkan bagaimana hinanya dia sendiri, Pak. Nah, masa dia nungguin bakso tumpah? Emang kamu mau bakso tumpah? Beli sendiri dong.